Oke, baik. Kami di sini akan menjelaskan analisis efisiensi keuangan margin, nilai tambah, dan strategi digital dalam rantai nilai agribisnis, singkong, tapioka, studi kasus agro sejahtera. Latar belakang jadi pengelolaan keuangan tapioka di PT Agro berubah pada kerancaran pembelian. Nah, biaya logis belum terintegrasi ya, kondisi menyebabkan efisiensi atau asimetri informasi antara para pelaku ekonomi. Analisis efisiensi keuangan berbasis rantai serta integrasi teknologi distribusi optimal, adil, dan proper. Selanjutnya di sini ada peta rantai nilai perusahaan agro sejahtera. Yang pertama itu ada petani singkong, yang dimana petani itu berperan sebagai pemasok bahan baku singkong, dan juga ada pabrik pengolahan tapioka, yang dimana pabrik itu mengolah singkong menjadi tepung tapioka sehingga meningkatkan nilai produk. Dan yang ketiga ada distributor yang bertugas menyalurkan produk ke pasar, dan yang terakhir itu ada konsumen akhir yang merupakan pengguna produk tapioka. Dengan tujuan rantai nilainya itu menciptakan nilai tambah pada setiap tahapan sehingga produk memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi saat diterima konsumen. Nah, selanjutnya ada alur biaya dan penerimaan antar pelaku, yang dimana di sini ada tabelnya, yaitu ada petani dengan biayanya itu ada produksi singkong saja dengan penerimaan 1.000 per kilogram singkong, dan ada pabrik yang dimana biayanya itu ada pembelian sebesar 1.000 dan transportasi sebesar 200 perak dan pengolahan sebesar 1.500 dengan penerimaan 6.000 per kilogram tapioka. Dan yang ketiga ada distributor dengan biaya distribusi 500 per kilogram tapioka dan penerimaannya 8.000 per kilogram tapioka. Dan ada perhitungan biaya produksi 1 kg tapioka, yang dimana 4 kg singkong dikali dengan 1.000 menghasilkan 4.000 dan transportasinya 800 perak serta pengolahannya 6.000 dengan total biaya produksi sebesar 10.800 per kilogram tapioka, yang dimana biaya terbesar terdapat pada proses pengolahan sehingga menjadi fokus utama untuk peningkatan efisiensi. Dan yang ketiga itu ada manfaat penerapan keuangan terintegrasi, yang dimana ada 5 manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan transparansi, yang dimana seluruh biaya dan pendapatan dapat diketahui oleh setiap pelaku. Yang kedua mendukung pengambilan keputusan, yaitu memudahkan identifikasi titik biaya yang paling tinggi. Yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional, yang dimana pengendalian biaya menjadi lebih efektif. Dan yang keempat ada mendorong pembagian margin yang adil, yaitu keuntungan dapat dibagi sesuai kontribusi masing-masing pelaku. Dan yang kelima mengurangi konflik antar pelaku, yaitu adanya keterbukaan informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama, sehingga penerapan keuangan terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan usaha dalam rantai nilai agro sejahtera. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini ada identifikasi titik biaya utama pada saat tahapan rantai nilai. Nah, analisis titik biaya ini tuh berdasarkan rantai nilai yang ada. Nah, di sini tuh ada 4 tahapan. Sebenarnya ada 3 tahapan, hulu, pengolahan, hingga hilir. Nah, untuk hulu sendiri itu ada 2, yakni ada komponen biaya terhadap harga singkong dan juga ada komponen terhadap transportasi bahan baku. Nah, untuk komponen harga singkongnya tuh 1.000 per kilogram. Untuk hulunya sendiri itu transportasinya tuh yakni sebesar 200 per kilogram. Nah, untuk pengolahannya, biaya pengolahan yakni seperti tenaga kerja, energi, mesin, dan operasional lainnya. Nah, itu tuh mencangkup sebesar nilainya tuh 1.500 kilogram per singkong. Nah, untuk nilai biaya distribusinya tuh yaitu berupa penyimpanan dan transportasi berupa sebesar 500 kilogram per kilogram tapioka. Nah, untuk itu dapat dilihat bahwa komponen biaya yang paling terbesar itu ada di pengolahan. Maka dari itu pengolahan pada biaya distribusi juga perlu lebih efektifkan karena
dengan pengurangan biaya pengolahan itu dapat meningkatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Boleh next. Nah, di sini ada perhitungan margin nilai tambah atau MNT. Nah, MNT sendiri adanya pada biaya-biayanya itu ada di komponen ini dan pendapatannya itu berdasarkan komponen yang ada. Nah, untuk rumusnya sendiri ada MNT itu pendapatan dikurangi total biaya. Nah, sebelum memperhitungkan MNT kita juga harus menghitungkan pendapatan dan total biaya yang ada. Nah, untuk pendapatannya sendiri itu dapat dihitung dengan volume penjualan dikali dengan harga jual, sementara total biaya itu dijumlahkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan berdasarkan pelaku yang ada. Nah, di sini tuh ada petani untuk pelaku pertama, untuk petani sendiri pendapatannya tuh berdasarkan harga jual singkongnya. Dan itu berarti 1.000 per kilogram penjualannya tuh. Nah, biayanya tuh tidak dijelaskan secara jelas di studi kasusnya. Jadi kita anggap kan biayanya tuh 0 sehingga menti yang dihasilkannya tuh 1.000. Nah, untuk pabriknya sendiri mendapatkan sebesar 1.500 berdasarkan hasil dari konveksi 1 kilogram singkong itu cuma menghasilkan 0,2 kilogram tepung tapioka. Nah, dengan mengalihkan 0,25 kilogram dengan 6.000 per kilogram tapioka sehingga mendapatkan 1.500. Nah, untuk biayanya sendiri itu berdasarkan penyumbang dari biaya transportasi bahan baku serta biaya pengolahan eh, serta harga harga beli sehingga mendapatkan 2.700 sehingga MNT yang dihasilkan 1.200. Nah, untuk distributor yakni pendapatannya 8.000 berdasarkan penjualan distributor terhadap konsumen. Nah, untuk biayanya sendiri itu berdasarkan harga jual pabrik ke distributor dan biaya distribusi sebesar 500. Nah, sehingga biaya yang dikeluarkan yakni 6.500. Maka MNT yang dihasilkan 1.500. Dapat dilihat MNT yang paling besar tuh terdapat pada distributor dan MNT paling kecil tuh terdapat di pabrik karena MNT-nya negatif. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa tahap pengolahan merupakan titik kritis yang perlu ditingkatkan efisiensinya. Nah, perbaikan teknologi produksi, efisiensi penggunaan energi, dan pengendalian biaya operasional dapat meningkatkan keuntungan pada tahap pengolahan. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini tuh ada perbandingan kontribusi nilai tambah terhadap masing-masing pelaku. Nah, dari 3 pelaku itu tuh kita lihat bahwa kontribusi yang paling besar tuh ada di mana dan kontribusi yang paling kecil tuh ada di mana. Nah, untuk kontribusi tersebut dinilai berdasarkan MNT yang dihasilkan. Nah, untuk MNT yang paling besar tuh kan tadi ada di distributor. Nah, dari distributor berarti kontribusinya tuh cukup tinggi. Jadi bisa dianggap kita tinggi. Nah, untuk petani itu bisa dianggap kontributor sedang karena petani sendiri itu termasuk pada MNT yang berada di tengah-tengah antara pabrik dengan distributor. Nah, untuk pabrik sendiri itu kontribusi yang negatif atau kontribusi yang cukup kecil karena MNT yang dihasilkan tuh negatif. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa distribusi keuntungan dalam rantai nilai agro sejahtera masih belum seimbang sehingga diperlukan peningkatan efisiensi pada tahap pengolahan melalui pengendalian biaya operasional, peningkatan produktivitas, perbaikan ritme pengolahan, serta evaluasi harga jual agar distribusi nilai tambah menjadi lebih proporsional atau seimbang. Boleh next. Total biaya real dari 100 per kilo tapiokanya dengan harga jual itu sekitar 12.000 kilo, maka total margin 2.300. Nah, ada tabelnya untuk rantai nilainya itu sendiri ada petani, pabrik pengolahan, terus ada distributor. Nah, untuk beban biaya realnya tuh untuk petani itu sebesar 2.400. Nah, untuk pabrik pengolahannya sekitar 6.800 dan untuk distributor itu sekitar 500. Nah, untuk kontribusi itu diperoleh dari 2.400 ini beban biaya real 2.400 dibagi dengan 9.700 yaitu biaya real
rantai nilainya dikali dengan 100%, menghasilkan 24,74%. Nah, untuk pabrik pengolahan juga sama di 6.800 dibagi dengan 9.300 yang dikali 100 menghasilkan dengan 70.000 70,10%. Nah, untuk selanjutnya juga selain itu pabrik pengolahan menerima margin keuntungan sebesar 1.612 per kilonya karena beban biayanya itu paling mendominasi yaitu 70, selanjutnya ada rekomendasi sistem shared reporting, yaitu yang pertama ada akses data finansial multi pihak. Yang pertama itu ada modul petani, yaitu mengimport volume panen harian dan realisasi biaya sarana produksi. Untuk modul pabrik yaitu mencatat arus masuk bahan baku singkong dan biaya energi pengolahan. Selanjutnya modul distributor yaitu melaporkan biaya transportasi logistik armada hingga harga jual di tingkat retail. Untuk selanjutnya ada kalkulator margin harga beli antar pelaku secara otomatis jika terjadi fluktuasi biaya pasar berdasarkan rumus proporsional yang disebut. Yang selanjutnya ada integrasi data, yaitu seluruh data transaksi penjualan dikunci menggunakan digital untuk mencegah manipulasi nota belanja atau laporan ganda. Oke, berikutnya itu integrasi keuangan mengurangi konflik antar pelaku. Nah, dampaknya itu dari bagaimana untuk mengurangi konflik antar pelaku. Yang pertama itu meningkatkan transparansi biaya dan penerimaan. Nah, dengan adanya ini, maka dari setiap pelaku, baik itu dari distributor, kemudian pengolahan pabrik, dan juga petani itu bisa mendapatkan hal-hal yang baik, khususnya dalam transparansi biaya dan juga penerimaan. Kemudian itu, yang kedua itu untuk mengurangi kecurigaan dan juga kesalahpahaman. Nah, dengan adanya integrasi ataupun kerjasama ini, mereka bisa mendapatkan ataupun meminimalisir hal-hal yang bisa membuat buruk citranya, baik dari kecurigaan dan juga kesalahpahaman, baik dari petani, kemudian dari pengolahan pabrik dan juga dari distributor. Ketiga itu mempermudah negosiasi dan juga penentuan harga. Dengan adanya integrasi ini, maka dari setiap pihak itu bisa mendapatkan ataupun bisa memberikan jatah dari negosiasi dan juga penentuan harga yang sesuai dan juga deal-dealan. Kemudian yang keempat itu ada menciptakan pembagian keuntungan yang lebih adil, win-win solution antara antar pelaku sehingga bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan juga tidak adanya ketidakadilan di antara pelaku. Kemudian yang terakhir itu mendorong kepercayaan dan juga kerjasama ya, jangka panjang ataupun sustainability. Boleh ini next. Kemudian di sini ada analisis struktur biaya distribusi, di mana komponennya itu ada transportasi bahan bakar, bongkar muat, penyimpanan, juga administrasi, dengan total estimasinya itu Rp500. Nah, perhitungan efisiensinya itu di sebagai berikut, yaitu 8.000 dan termasuk dari produk akhirnya sebesar 8.000 per kilogram dibagi dengan 500 dari total estimasi dari komponen distribusi dikali 100% tambah dengan 6,25%. Nah, hasil analisis itu menunjukkan gitu bahwa biaya distribusi itu menyumbang 6,25 dari harga jual akhir produk. Nah, biaya ini tuh masih bisa ditekan kembali melalui optimasi rute pengiriman, kemudian peningkatan kapasitas muatannya, economics of scale-nya, pemanfaatan gudang yang lebih dekat dengan pasar, kemudian penerapan sistem logistik digital, serta kerjasama dengan penyedia jasa logistik yang lebih efisien. Next. Selanjutnya ada analisis struktur biaya distribusi dan juga strategi digital untuk efisiensi logistik. Pada pembahasan sebelumnya itu sudah disebutkannya komponen serta estimasinya. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi logistik, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi digital. Yang pertama itu ada AI Route Optimization untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien sehingga dapat mengurangi waktu tempuh dan penggunaan bahan bakar. Yang kedua itu ada logistik untuk memantau pengiriman secara real time dan meningkatkan koordinasi distribusi. Apabila ketiga strategi digital tersebut diterapkan secara terpadu, maka perusahaan diperkirakan mampu menurunkan biaya distribusi minimal 10% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Boleh next.
Selanjutnya ini ada simulasi dampak efisiensi distribusi terhadap harga jual dan juga margin keuntungan. Jika biaya distribusi yang semulanya itu 500 per kilogram dapat ditekan sebesar 10%, maka terjadi penghemat sebesar 50 rupiah per kilogramnya, sehingga biaya distribusinya itu turun menjadi 450 rupiah per kilogram. Nah, dampaknya itu total biaya yang ditanggung distributor turun dari 6.500 menjadi 6.450 rupiah per kilogram. Nah, jika harga jual tetap 8.000 rupiah per kilogram, maka margin keuntungan meningkat dari 1.500 rupiah menjadi 1.550 rupiah per kilogram. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat memilih untuk menurunkan harga jual menjadi 7.950 rupiah per kilogram agar lebih kompetitif di pasar tanpa mengurangi tingkat keuntungan. Dengan demikian, efisiensi distribusi melalui digitalisasi logistik dapat meningkatkan profitabilitas sekaligus daya saing perusahaan. Boleh next. Nah, kesimpulannya, rantai nilai agrosejahtera melibatkan petani, pabrik, dan distributor. Dengan distributor memperoleh margin nilai tambah terbesar. Keuangan terintegrasi melalui share reporting dapat meningkatkan transparansi dan juga koordinasi antar pelaku. Selain itu, penerapan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi distribusi yang dimana penghematan biaya sebesar 10% berpotensi meningkatkan keuntungan atau menurunkan harga jual produk. Nah, untuk sarannya itu yang pertama meningkatkan efisiensi biaya pengolahan karena merupakan komponen biaya terbesar dalam rantai nilai. Yang kedua itu menerapkan sistem share reporting berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan juga mengurangi konflik antar pelaku. Yang ketiga itu mengoptimalkan penggunaan AI road optimization, logistik, dan juga blockchain guna menekan biaya distribusi. Yang keempat itu menerapkan pembagian margin yang lebih proporsional berdasarkan kontribusi biaya masing-masing pelaku. Yang terakhir itu mengembangkan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan risiko pasar dan juga perubahan biaya operasional. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya pada TM 13. Oke, pada TM 13 ini kita akan menjelaskan bahwa menjelaskan analisis manfaatan fintech crowdfunding dalam pembiayaan bisnis jagung pada mitra tani farm. Di sini kelompok. Boleh. Di sini ada latar belakang, jadi keterbatasan modal petani jagung mitra tani farm ini sempat diatasi melalui pembiayaan vintage crowdfunding tani fund sebesar 500 juta. Namun ketidakpastian kondisi makro memicu lonjakan tingkat gagal bayar, yaitu default rate hingga di atas 10%. Nah, kasus ini tuh menunjukkan tingginya resiko pembayaran digital karena sektor agribisnis serta lemahnya akuntabilitas keuangan tradisional. Oleh karena itu diperlukan analisis kooperatif, biaya modal terhadap instrumen konvensional, digitalisasi pencatatan arus kas kelompok tani, serta penerapan teknologi blockchain dan tokenisasi hasil panen guna membangun transparansi, mitigasi risiko, dan keberlanjutan inklusi keuangan. Oke, untuk di sini ada gambaran umum mitra tani farm yang pembiayaan melalui fintech tani fund. Nah, untuk latar belakangnya, mitra tani farm merupakan kelompok petani jagung yang membutuhkan modal kegiatan budidaya. Kebutuhan modal ini meliputi pembenihan pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja lainnya. Terus ada juga keterbatasan akses pembiayaan konvensional sehingga mendorongkan pemanfaatan fintech sebagai alternatif pendanaan. Fintech crowdfunding memberikan akses modal yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi petani. Nah, untuk pembiayaan melalui tani farm sendiri yakni bekerja sama dengan tani farm
pada periode 2020 hingga 2022 pendanaan berhasil dihimpun sebesar 500 juta. Pendapatan berasal dari sekitar 1.200 investor mikro dalam waktu 14 hari. Dana digunakan untuk budidaya jagung seluas 100 hektar. Nah, skema dan pemanfaatan biayanya itu menggunakan sistem bagi hasil, yakni investor memperoleh ROI 12-13% per musim tanam, membagikan manfaat bagi petani melalui peningkatan akses permodalan, yang terakhir membuka peluang investasi bagi masyarakat pada sektor agribisnis. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan serta tabel perbandingan antara Tanifan dan juga KUR Bank BRI. Nah, untuk komponen modal awal dan juga jangka waktu itu sama, di mana 500 juta untuk modal awal serta jangka waktunya itu 6 bulan. Nah, akan tetapi tingkat imbal hasil ataupun bunga yang diberikan antara Tanifan dan juga KUR Bank BRI itu berbeda. Kalau Tanifan itu 12% per musim, sedangkan KUR Bank BRI itu 6% per tahun. Nah, biaya modal yang akan didapatkan itu 60 juta. Biaya modal yang akan diberikan itu 60 juta, sedangkan kalau KUR Bank BRI itu 15 juta, di mana kalau Tanifan itu dengan skema bagi hasil ROI sama dengan 12% per musimnya. Nah, di mana didapatkan 500 juta dikali 1 ditambah 12% sama dengan 560 juta. Nah, keuntungan yang didapat oleh investor itu sebesar 560 juta itu dikurang dengan 500 juta tadi modal awal, di mana menghasilkan 60 juta. Sedangkan biaya modal dari KUR Bank BRI ya itu didapatkan dari 6% per tahunnya, itu di mana bunga itu sama dengan pokok dikali suku bunga dikali waktu, 500 juta dikali 6% dikali 6 bagi 12, di mana 6 bulan dari 12 bulan sama dengan 15 juta. Kemudian total pengembaliannya itu untuk Tanifan itu ada 560 juta, dan juga kalau KUR Bank BRI itu didapatkan sebesar 515 juta. Nah, pembayaran bulanannya itu kalau Tanifan itu tidak ada, dibayar saat panen. Jadi tidak saat bulanan, tapi saat panen itu berhasil ataupun saat panen terjadi. Nah, kalau KUR Bank BRI itu didapat dengan skema cicilan selama 6 bulan, di mana 515 juta itu dibagi 6 bulan sama dengan 85 juta 333 rupiah per bulannya. Kemudian agunan, nah untuk Tanifan itu umumnya tidak memerlukan agunan fisik, dan sedangkan KUR Bank BRI itu dapat memerlukan persyaratan administrasi tertentu untuk mendapatkan agunan. Nah, risiko investor itu untuk Tanifan sangat tinggi dikarenakan banyaknya hal-hal yang memang tidak dipastikan itu akan ada gitu, risiko-risiko yang memang akan ada terjadi itu banyak sekali. Nah, sedangkan KUR Bank BRI itu dapat ditanggung oleh bank. Untuk risiko petani itu, kalau Tanifan itu biaya pendanaannya lebih tinggi sehingga mengurangi laba petani. Sedangkan KUR Bank BRI itu tetap wajib membayar cicilan meskipun hasil panen menurun. Jadi akan berbeda risikonya dari Tanifan dan juga KUR Bank BRI. Nah, untuk interpretasi hasilnya itu berdasarkan hasil perbandingan tadi barusan, KUR Bank BRI itu lebih efisien karena biaya modalnya itu lebih rendah sebesar 15 juta dibandingkan Tanifan dengan 60 juta. Namun Tanifan itu tetap menjadi alternatif bagi petani yang sulit mengakses kredit bank karena kan banyak administrasi dan juga ketentuan yang berlaku, sehingga untuk meminimalkan risiko, pembiayaan vintage perlu didukung oleh transparansi dan juga pengelolaan yang lebih baik. Berikutnya rekomendasi dari hasil perbandingan antara Tanifan dan juga KUR Bank BRI. Yang pertama itu mengutamakan KUR Bank BRI sebagai sumber pembiayaan tadi karena modal awalnya itu sangat rendah. Kemudian memanfaatkan Tanifan sebagai alternatif pendanaan apabila memang KUR Bank BRI itu sangat sulit untuk diakses. Kemudian meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas vintage untuk memudahkan para petani itu bisa mendapatkan biaya. Dan yang terakhir itu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital. Selanjutnya di sini ada simulasi crowdfunding dan tokenisasi berbasis blockchain. Nah, yang pertama itu ada crowdfunding Mitra Tani Farm, yang dimana kebutuhan modal usahanya itu 500 juta, jumlah investornya itu ada 1.200 orang dengan kontribusi rata-rata investor itu sebesar Rp416.667 dengan ROI investasinya itu 12% per musim tanam, yang dimana musim tanamnya itu per musim tanamnya itu 6 bulan dan total pengembalian kepada investor itu sebesar 560 juta.
Dan di sini ada uraiannya, yang dimana modal yang dihimpun itu sebesar 500 juta, jumlah investornya 1.200 orang, dan juga rata-rata investasinya serta ROI dan juga total keuntungan rata-rata investasi dan ROI sudah disampaikan di sebelumnya, dan ada juga total keuntungan investor yaitu sebesar 60 juta. Dan di sini ada blockchain dan juga tokenisasi investasi, yang dimana satu tokennya itu adalah 100.000. Total token yang diterbitkan yaitu 5.000 token dengan dividen per tokennya itu 12.000. Smart contract membagikan dividen secara otomatis setelah panen. Dan di sini ada tabel komponennya serta nilainya, itu ada total dana investasinya sebesar 500 juta, nilai per tokennya 100.000, dan jumlah tokennya 5.000 dan juga ada dividen per token 12.000. Yang dimana alur blockchainnya itu yaitu ada dari investor, lalu ke pembelian token, lalu selanjutnya blockchain mencatat transaksi, selanjutnya dana disalurkan ke petani, lalu melakukan panen, dan juga selanjutnya ada smart contract menghitung dividen, dan yang terakhir itu alurnya ada investor menerima keuntungan. Yang dimana crowdfunding ini mempermudah akses modal petani melalui partisipasi banyak investor, sedangkan blockchain meningkatkan transparansi, keamanan data, dan otomatisasi pembagian keuntungan sehingga mendukung keberlanjutan pembiayaan agribisnis digital. Nah, di sini ada laporan arus kas. Untuk laporan arus kas sendiri yakni dihitung selama per siklusnya sendiri. Nah, untuk di sini tuh ada dana yang dihasilkan. Ini menggunakan perhitungan pada tiap bulan untuk arus kasnya. Nah, di sini juga ada analisis usaha, yakni penghitungan dengan net benefit, saldo kas kumulatifnya bagaimana, terus ada diskon faktornya, kita menggunakan 13,5, yakni range 12 sampai 15% tersebut kita bagi 2 sehingga mendapatkan di 13,5%. Nah, untuk selanjutnya ada PP, net BC, gross BC. Nah, untuk penjelasannya, nah tadi kan sudah dilihat ya bahwa ada tabel arus kas sendiri. Nah, pencatatan arus kas digital dilakukan menggunakan sistem Excel untuk memantau penerimaan dan pengeluaran secara real time. Sumber dana utama yakni berasal dari pembiayaan crowdfunding, tani fund sebesar 500 juta pada awal musim. Nah, tadi itu ada di awal musim di bulan pertama itu mendapatkan 500 juta. Nah, pendapatan hasil panen diterima pada bulan ke-6 karena di bulan ke-6 tuh produk sudah dijual oleh para petani tersebut sehingga menghasilkan pendapatan sebesar 700 juta. Nah, total penerimaannya atau infonya sendiri itu mencapai 1.200.000 dari penjumlahan antara sumber dana utama dan pendapatan hasil panen. Nah, total pengeluaran outflow itu sebesar 450 juta yang mencakup dari benih, pupuk, tenaga kerja, pengolahan lahan, pemeliharaan, transportasi, dan panen. Nah, tadi itu sudah ada di tabel sebelumnya yang menjelaskan harga-harga tersebut. Nah, saldo kas kumulatif pada akhir periode itu mencapai 750 juta. Itu saldo kas dari sisa outflow atau pengeluarannya. Nah, ada juga pencatatan di sini juga ada analisis dari pencatatan arus kas digital. Nah, NPP sendiri yakni mencapai 438 juta sekian. Nah, ini tuh bernilai positif, menunjukkan manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk net BC-nya sendiri itu menghasilkan 4,31. Jadi, setiap satu biaya yang dihasilkan menghasilkan manfaat bersih sebesar 4,37. Nah, untuk gross BC-nya tuh 2,33. Nah, yang artinya setiap rupiah satu biaya menghasilkan manfaat kotor sebesar 2,33. Jadi simpulkan bahwa usaha tersebut itu layak dijalankan. Selanjutnya ada analisis SWOT inklusi keuangan digital pada agribisnis jagung. Nah, untuk kekuatannya sendiri itu yaitu akses pembiayaannya itu cepat dan mudah melalui fintech, dana dapat dihimpun dari banyak investor, dan juga proses digital lebih sederhana dan juga fleksibel. Di sisi kelemahannya sendiri itu risiko gagal bayar cukup tinggi, literasi digital petani masih rendah, serta ketergantungan pada internet dan juga teknologi. Di sisi peluang ya, pasar agribisnis terus berkembang, minat investasi di sektor pertanian meningkat, serta blockchain dapat meningkatkan transparansi dan juga keamanan transaksi. Di sisi ancaman sendiri yaitu regulasi fintech masih berkembang,
risiko fraud dan penyalahgunaan dana, serta ketidakpastian cuaca, hama, dan juga harga komoditas. Di sini ada rekomendasi ke strategi keberlanjutan bisnis ya. Yang pertama itu ada implementasi blockchain dan smart contract. Yang kedua ada manajemen arus kas digital. Selanjutnya ada kombinasi pembiayaan core dan vintage. Yang keempat ada peningkatan literasi digital. Yang terakhir ada mitigasi resiko gagal bayar. Dan di sini ada kesimpulannya yang dimana pemanfaatan vintage crowdfunding melalui Tanifan mampu menjadi alternatif pembiayaan yang efektif bagi petani jagung dengan memperluas akses modal dan meningkatkan inklusi keuangan. Sehingga meskipun biaya modal Tanifan lebih tinggi dibandingkan KUR Bank BRI, sistem ini memberikan kemudahan akses pendanaan bagi petani yang belum memenuhi persyaratan perbankan. Nah, lalu di sini ada sarannya yang dimana petani yang memenuhi syarat perbankan sebaiknya memanfaatkan KUR karena lebih hemat biaya. Platform vintage perlu meningkatkan transparansi, teknologi blockchain dan smart contract perlu diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan investor. Literasi keuangan dan digital petani perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan. Dan yang terakhir, pembiayaan vintage sebaiknya didukung oleh asuransi pertanian dan sistem mitigasi risiko guna mengurangi potensi gagal bayar. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Pantesan cepat dikejar-kejar.